Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan Rabiul Awal, tepat di bulan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah mencatat Nabi kita lahir tanggal 12 hari Senin di bulan yang ketiga, yaitu di bulan Rabiul Awal. Bulan pertama bulan Muharram, bulan kedua bulan Safar, bulan ketiga bulan Rabiul Awal. Tahun 571. Sekarang sudah 2024. Sudah jauh. Tahun itu disebut juga dengan tahun gajah atau Amul Fil, karena dulu orang-orang Arab sering menamakan tahun itu dengan tahun kejadian waktu itu. Kalau kejadiannya waktu itu ada banjir, dinamakan Amul Faidan, tahun banjir. Kalau kejadian itu ada yang berhubungan dengan gajah, maka dinamakanlah tahun itu tahun gajah. Maka saya bacakan tadi surat Al-Fil. Surat Al-Fil artinya gajah. Kenapa? Karena waktu itu pas pula tentara Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Waktu itu Yaman tidak banyak dikunjungi. Lalu Abraha dengan prajuritnya membawa gajah datang dari Yaman. Tujuannya menghancurkan Ka'bah. Supaya apa Ka'bah dihancurkan? Supaya tidak ada orang lagi datang ke Ka'bah, sehingga bisa beralih ke datang ke Yaman. Allah tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Makanya di dalam surat Al-Fil, bismillahirrahmanirrahim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, apakah kamu tidak melihat bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap tentara-tentara gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah tipu daya mereka itu, rencana mereka itu, rencana busuk mereka itu tidak jadi atau di dalam kesesatan. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah kirim burung dari langit, namanya burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Itu burung melempari gajah dan tentara Abraha yang bergajah tadi dengan batu dari api neraka, dari neraka sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu jadilah mereka seperti daun yang dimakan ulat, bolong-bolong, belobang-belobang, binasa, habis. Ini maksudnya, apa saja yang ingin menghancurkan kebaikan, maka si penghancur itu akan duluan dihancurkan Allah. Tidak ada di muka bumi ini kejahatan yang bisa lama-lama. Oh, orang itu dia jahat terus sama kami, ya nanti dia juga bakalan sakit. Orang itu dengki terus sama saya, ya lama-lama juga bakalan ditegur Allah. Mungkin hilang HP-nya, mungkin hilang motornya. Maka tidak ada kezoliman yang abadi. Itu maksud daripada tentara bergajah dihancurkan, kalau dia ingin menghancurkan Ka'bah. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini hiduplah yang baik. Berkata yang baik. Kalau enggak bisa ya diam saja. Jangan sembarang bilang. Kemudian berpikir yang baik. Kalau enggak mampu berpikir baik,
berserah kepada Allah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Serahkanlah kepada yang maha hidup yang tidak pernah mati. Siapa yang maha hidup? Ialah pencipta kita, Allah. Bukankah semua kita ini ditakdirkan oleh Allah? Baik jodohnya, baik rezekinya, baik kematiannya, semua sudah dituliskan. Lalu kenapa harus ada iri? Kenapa harus ada dendam? Kenapa harus ada pikiran-pikiran yang mengakibatkan kita itu tidak bisa tidur? Apa gunanya itu? Tinggalkan saja itu. Hiduplah hidup dengan damai. Hiduplah dengan berserah kepada Allah. Ada seorang yang nggak suka memuji Nabi. Ini cerita. Dia di makam Rasulullah itu memuji Nabi, membacakan maulid Nabi, dipuji-puji Nabi. Ya karena dia kagum lah sama Nabi. Di sebelahnya tidak suka sama pujian-pujian terhadap Nabi, anti pujian lah kepada Rasulullah. Setelah itu mereka berdua pulang. Yang satu ngajak ke rumah, yuklah ke rumah saya. Ngapa tuh? Makan siang. Wah, bolehlah, kata yang suka memuji Nabi tadi. Yang satu lagi nggak suka memuji Nabi. Sampai di rumah, bukan makan siang yang dapat. Ya, tipalah kayak kita ini panas-panas dijanjikan traktir makan, rupanya nggak dapat traktiran. Diikat orang yang suka memuji tadi. Diikat sama orang yang benci kepada pujian-pujian. Bukan hanya diikat, dipotong lidahnya, dipotong, berdarahlah banyak. Kenapa kau suka memuji Nabi? Gak perlu berlebihan, katanya. Aku tidak suka itu. Dipotonglah lidahnya, banyak keluar darah. Akhirnya pulanglah dia, karena banyak darahnya pingsanlah. Dalam pingsannya datang Rasulullah. Kenapa kamu bersedih kali? Aku nggak bisa lagi memujimu ya Rasulullah. Ya kamu kan bisa memujiku di dalam hati. Aku ingin memujimu dengan lisanku yang fasih. Akhirnya Rasulullah mengambil lidah itu, disambungkan lagi. Alhamdulillah, dengan izin Allah kembali lagi lidah orang tadi. Tak berapa lama kemudian datang lagi ke makam Rasulullah. Akhirnya dia berselawat memuji Rasulullah. Di sebelahnya ada orang lagi. Setelah selesai diajak lagi makan. Yuklah makan siang kita. Orang ini namanya dia berpikir baik terus. Ya kenapalah ada orang jahat. Pertama saya ditipu, tidak apa-apalah. Dibawa lagi, lewat lorong jalan yang dulu juga. Kok lewat sini lagi? Ini kan tempat rumah yang memotong lidah saya kemarin. Tapi dia berpikir baik terus. Biarin aja lah, serahkan semua kepada Allah. Terus datang sampai ke rumah itu rupanya. Ke rumah orang yang memotong lidahnya tadi. Akhirnya beda kejadian. Diajak makan. Alhamdulillah makan siang selesai. Setelah makan siang selesai, dikeluarkan kandang besar. Kandang besar itu rupanya ada monyet besar. Apa-apaan ini, kata orang tuh. Ini adalah ayah saya, kata si anak. Kenapa dia? Dia dibutuh Allah jadi monyet. Saya mohonlah kepada Tuhan, maafkanlah dia. Maksudnya dia dulu kan pernah menzolimi Tuhan, memotong lidah Tuhan, maafkanlah dia. Dengan ikhlas hati akhirnya dimaafkan juga lah sama orang ini. Ya Allah, saya maafkanlah orang ini. Alhamdulillah, balik lagi jadi manusia di dalam kandang besar tadi. Baru wafat seorang yang pembenci Nabi, tapi wafatnya dalam keadaan membenci Rasulullah. Nah itu yang saya bilang tadi, berpikir baik.
berkata baik, sholawat itu baik, memuji yang baik itu baik, dan bertindaklah yang baik. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kita bisa amalkan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.